Tahukah kalian bagaimana siklus menstruasi? Bagi yang belum tahu, yuk simak penjelasan dari kelompok 10. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa setiap bulan tubuh perempuan mengalami perubahan? Mulai dari munculnya jerawat, suasana hati yang berubah-ubah, sampai datang bulan alias menstruasi. Nah, ternyata semua itu bukanlah hal acak, tapi bagian dari proses luar biasa yang disebut siklus menstruasi. Yap, di balik itu ada kerjasama hebat antara organ reproduksi dan hormon-hormon tubuh yang bikin perempuan bisa siap untuk kehamilan atau justru reset lagi setiap bulan. Siklus menstruasi merupakan suatu proses fisiologis yang terjadi secara periodik pada wanita usia reproduktif yang ditandai dengan perdarahan dari uterus atau rahim akibat peluruhan lapisan endometrium. Proses ini mencerminkan adanya koordinasi yang kompleks antara sistem neuroendokrin, hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan uterus. Bayangkan siklus menstruasi seperti sebuah film bulanan di tubuhmu. Setiap bulan, tubuh mempersiapkan diri untuk kemungkinan kehamilan. Kalau kehamilan tidak terjadi, lapisan rahim yang sudah disiapkan akan luruh sebagai darah menstruasi. Siklus ini rata-rata berlangsung 28 hari, tapi bisa bervariasi antara 21-35 hari, tergantung tubuh masing-masing. Ini seperti irama musik unik yang dimiliki setiap perempuan. Si 4 hormon super. Sebelum masuk ke tahap-tahapnya, mari berkenalan dengan 4 hormon yang menjadi pemeran utama di balik siklus ini. Yang pertama, follicle stimulation hormone atau FSH, si pemicu awal yang membangunkan folikel di ovarium. Yang kedua, estrogen, si penata rumah yang menebalkan dinding rahim biar siap menerima calon bayi. Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH, si pemicu ovulasi yang membuat sel telur keluar dari sarangnya. Yang keempat, progesteron, si penjaga rahim, memastikan rumahnya tetap aman kalau pembuahan terjadi. 4 fase dalam siklus menstruasi. Di dalam siklus ini terdapat 4 tahap yang berbeda, seperti 1. Fase menstruasi, hari ke-1 hingga hari ke-5, babak pembukaan. Apa yang terjadi? Ini adalah saat lapisan rahim atau endometrium yang telah menebal luruh karena tidak ada embrio yang tertanam, yaitu darah, lendir, dan jaringan keluar melalui vagina. Pemeran utamanya estrogen dan progesteron sedang libur, levelnya rendah sehingga rahim membersihkan diri. Gejalanya seperti kram perut, lelah, suasana hati berubah, atau nyeri payudara. 2. Fase folikuler, hari ke-1 hingga hari ke-13, babak persiapan. Apa yang terjadi? Otak atau kelenjar pituitari mengeluarkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang ovarium untuk mematangkan folikel atau kantung kecil berisi sel telur. Salah satu folikel akan jadi bintang dan bersiap untuk ovulasi. Estrogen mulai naik, membuat lapisan rahim menebal kembali. Pemeran utamanya estrogen yang bikin kamu merasa energi dan kulit glowing. Gejalanya seperti energi meningkat, mood lebih baik, dan kamu mungkin merasa lebih percaya diri. Yang ketiga adalah fase ovulasi yang terjadi selama 14 hari, dan ini merupakan puncak dari drama menstruasi. Yang terjadi adalah folikel yang sudah matang melepaskan sel telur ke tuba Fallopi, siap untuk dibuahi oleh sperma. Ini adalah momen puncak yang biasanya terjadi di tengah siklus. Hormon LH atau luteinizing hormone akan melonjak untuk memicu ovulasi. Pemeran utamanya adalah estrogen dan LH yang bekerja sama seperti saudara hebat. Gejalanya yaitu suhu tubuh basal sedikit naik, keputusan jadi lebih bening dan elastik,
mirip putih telur. Yang terakhir adalah fase luteal yang berlangsung selama 15-28 hari dan merupakan babak penutup. Yang terjadi adalah folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum, menghasilkan progesteron untuk menjaga lapisan rahim agar siap menerima embrio. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum menyusut, progesteron turun, dan lapisan rahim bersiap luruh kembali ke fase menstruasi. Pemeran utamanya adalah progesteron yang bikin rahim nyaman tapi kadang bikin suasana hati naik turun. Dan gejalanya adalah PMS atau premenstrual syndrome seperti kembung, nyeri payudara, moody, atau ngidam makanan. Tapi tidak semua orang akan mengalami hal ini. Siklus menstruasi tidak selalu sama setiap bulannya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung banyak hal seperti stres berlebihan, kurang tidur atau terlalu lelah, perubahan berat badan mendadak, pola makan tidak sehat, atau gangguan hormonal tertentu. Makanya, sangat penting untuk mencatat tanggal datang bulan agar kamu bisa tahu pola tubuhmu sendiri. Fakta keren tentang menstruasi yang bikin kamu takut. Siklusmu adalah sidik jari. Tidak ada dua perempuan dengan siklus yang 100% sama.